Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Project Akhir GPS yang beranggotakan saya Sylvia Thalia Salsabila dengan NIM 057 dan teman saya Sinta Murwanti dengan NIM 036 dan Putra Jadimukti dengan NIM 041. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul website pencarian tempat makan. Latar belakang proyek kami, Yogyakarta merupakan salah satu kota pelajar terbesar di Indonesia. Kota ini menjadi tujuan bagi ribuan mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk menempuh pendidikan. Salah satu kebutuhan yang penting bagi mahasiswa adalah makanan. Mahasiswa seringkali mencari makanan yang terjangkau dan praktis, sehingga warung menjadi pilihan yang tepat. Tempat makan ini menyajikan menu-menu sederhana yang terjangkau, sehingga banyak diminati oleh mahasiswa. Namun, mencari tempat makan yang terdekat dan sesuai dengan kebutuhan seringkali menjadi kendala bagi mahasiswa. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan mampu memberikan informasi-informasi penting tentang berbagai hal termasuk lokasi yang dibutuhkan oleh user, kami membuat website yang bertujuan untuk memudahkan mahasiswa dalam mencari tempat makan terdekat yang sesuai dengan kebutuhannya. Website ini akan memberikan informasi lengkap tentang tempat makan yang tersedia termasuk menu dan harga. Untuk rancangan proyeknya, website yang kami buat dirancang dengan sederhana agar user tidak merasa kesulitan ketika menggunakan. Secara global, website pencarian tempat makan terdekat ini pada halaman utama ditampilkan maps kota Yogyakarta yang memiliki keterkaitan dengan menu pencarian tempat makan terdekat. Secara detail, dalam website pencarian tempat makan terdekat, user dapat memperoleh informasi dari website berdasarkan lokasinya. Pada halaman utama akan menampilkan daftar tempat makan yang berada dalam radius tertentu dari lokasi pengguna saat ini. Daftar tempat makan yang ditemukan disajikan dengan ringkas dan informatif. Informasi yang ditampilkan antara lain nama tempat makan, jarak dari lokasi pengguna, dan jenis makanan serta harganya. Fitur-fitur yang tersedia pada website pencarian tempat makan antara lain nama tempat makan, jarak lokasi pengguna, menu lengkap dengan harga, dan yang terakhir petunjuk arah. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tampilan website. Pada halaman utama memuat tampilan maps, titik lokasi kita berada dan titik lokasi tempat makan terdekat. Ada beberapa tempat makan terdekat. Berikutnya itu halaman petunjuk arah. Pada halaman ini menampilkan petunjuk arah dan waktu perjalanan menuju tempat makan. Di sini terdapat lesehan Mas Bagong beserta menu dan harga yang sudah tersedia. Pada halaman berikutnya itu menambahkan data lokasi tempat makan. Pada halaman ini, admin bisa menambahkan lokasi tempat makan dengan memasukkan data latitude, longitude, dan daftar menu tempat makan lengkap dengan harganya. Di sini terdapat halaman yang harus diisi oleh admin. Setelah itu ada daftar tempat makan. Pada halaman ini, admin dapat melihat daftar tempat makan yang ada di Maps. Dan admin juga bisa menghapus atau mengedit tempat makan beserta longitude, latitude, dan menu dan harganya. Di sini juga terdapat database admin, yaitu ada nama, username, dan password. Setelah itu ada database tempat makan. Di sini berisi nama tempat makannya, latitude dan longitude. Setelah itu ada menu dan harganya. Kesimpulannya itu rancangan website pencarian tempat makan terdekat ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi mahasiswa Yogyakarta dalam mencari tempat makan terdekat yang sesuai kebutuhan mereka. Website ini akan memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang tempat makan yang tersedia, serta fitur-fitur yang dapat membantu mahasiswa untuk menemukan tempat makan yang sesuai dengan kebutuhannya. Di sini saya akan menjelaskan untuk kode programnya, dimulai dari tampilan login admin terlebih dahulu. Di sini terdapat username dan password. Kemudian untuk proses loginnya yaitu di halaman proses login.
Apabila untuk adminnya yaitu terdapat username dan password, kemudian passwordnya dienkripsi menggunakan MD5. Apabila sesuai maka akan menuju ke halaman admin.php. Apabila gagal atau username password salah maka akan mengembalikan ke halaman login admin.php dengan pesan gagal dan menunjukkan pop-up gagal. Kemudian untuk halaman admin.php di sini berisi list tempat makan yang ada di database. Di sini terdapat tabel yaitu yang berisi ID, nama tempat makan, latitude, longitude, menu dan harga, dan yang terakhir itu action. Di sini mengambil data tempat makan dari database, itu SQL-nya ini select all from tempat makan. Kemudian di sini memakai perulangan untuk menampilkan satu persatu per baris. Kemudian di sini ada tombol hapus. Apabila dipencet hapus akan menuju ke halaman hapus.php dengan mengirim data ID tempat makannya, dan ini yang edit sama. Apabila dipencet tombol edit akan menuju ke halaman edit.php dengan mengirimkan data ID tempat makannya. Untuk hapus kode programnya seperti ini. Kemudian untuk yang edit terlebih dahulu, halaman edit yaitu di sini tadi mengirimkan yang pertama yaitu mendapatkan ID restorannya terlebih dahulu, kemudian mendapatkan ID restorannya ID tempat makannya terlebih dahulu, kemudian mendapatkan restoran dengan ID tersebut, kemudian ditampilkan di formnya. Kemudian apabila di klik edit menu akan menuju ke proses edit.php. Di sini proses edit.php berisi variabel ID, nama, long, lat, dan menu, yaitu menangkap dari form-form yang ada di halaman edit.php tadi. Di sini ada ID tempat makan, terus di sini ada nama tempat makan, kemudian ini adalah longitude dan latitude. Di sini saya menggunakan fungsi float file yaitu untuk mengubah dari string ke float, karena di halaman edit.php saya sudah mencoba untuk menggunakan tipe number, tetapi apabila diisi dengan min 7, titik itu tidak bisa. Maka dari itu saya menggunakan tipe tag. Kemudian di proses editnya baru saya ubah dari string menuju ke float. Kemudian untuk query editnya yaitu update tempat makan, set name sama dengan variabel nama, latitude variabel latitude, longitude sama dengan variabel long, kemudian menu and place sama dengan variabel menu, where ID sama dengan ID. Apabila berhasil akan dikembalikan ke halaman admin dengan pesan berhasil edit, dan apabila gagal akan menampilkan pemberitahuan edit data gagal. Edit data gagal. Kemudian untuk halaman selanjutnya yaitu halaman tambah data tempat makan. Di sini hampir sama seperti halaman edit, tetapi di sini di halaman edit tadi terdapat value dari tempat makan yang ingin diedit, tapi di halaman tambah data di sini masih kosong, itu berisi sama seperti halaman edit tadi, nama tempat makan, latitude, longitude beserta menu dan harga tempat makan.
kemudian ada button tambah menu yang apabila diklik akan menuju halaman ke proses tambah.php. Proses tambah.php hampir sama seperti proses edit tadi, ada nama, long, lat, dan menu, yaitu long itu dan latitude yaitu diubah dari string menuju ke float. Kemudian ini untuk query-nya, query insert data ke database-nya. Apabila berhasil akan mengambilkan halaman ke admin.php dengan pesan berhasil tambah. Apabila gagal akan menampilkan pemberitahuan tambah data gagal. Untuk halaman adpic-nya kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk halaman yang ditampilkan di user, di sini saya menggunakan HTML. Ini untuk styling CSS-nya. Kemudian untuk map-nya akan ditampilkan di sini, yaitu dengan full map, dengan position absolute dengan width 100%, yaitu full satu layar. Kemudian juga terdapat button close direction apabila close navigation atau direction apabila navigasinya aktif, yaitu akan memunculkan button close navigation ini. Dan untuk menampilkan mapnya di sini codingannya terdapat di app.js. Untuk bagian mapnya kurang lebih seperti ini. Untuk akses tokennya saya taruh di sini. Kemudian untuk variable mapnya adalah berisi kontainer, style, center, dan zoom. Center di sini yaitu pada saat web pertama kali di load, maka akan mapnya itu akan mengarah ke titik ini. Kemudian untuk default zoomnya ada 15. Kemudian ini adalah untuk kode program untuk menambahkan kontrol navigasi. Kemudian ini adalah untuk mendapatkan lokasi usernya, karena pada saat pertama kali webnya di load maka akan merequest izin mendapatkan lokasi usernya. Apabila diizinkan maka akan centernya akan diubah ke lokasi usernya. Kemudian di sini adalah kode program untuk memuat data dari lokasi server PHP. Di sini merequest dari halaman localhost GPS get location.php. Kita buka, kemudian di sini berisi SQL, yaitu merequest di sini ada SQL atau untuk mendapatkan seluruh data dari tempat makan yang ada di database, kemudian dikeluarkan dalam bentuk JSON. JSON di sini atau variable location di sini akan diterima pada variable location ini, yaitu responded data. Kemudian akan di for each untuk mendapatkan data dari setiap baris. Dan di sini adalah untuk halaman pop-up-nya yang berisi nama restoran, kemudian menu dan harga, yaitu karena database belum berbentuk list tapi masih dipisahkan dengan koma, yaitu saya split dulu, kemudian saya for each dan saya ubah ke dalam bentuk list. Kemudian di pop-up-nya juga ada tombol untuk navigate ke tempat makannya, yaitu apabila diklik akan request fungsi navigate to restaurant dengan parameter location.longitude dan location.latitude. Kemudian di sini untuk menandai restorannya, untuk menandai tempat makannya, yaitu menggunakan create marker, fungsi create marker yang kita sudah deklarasikan di bawah sini. Maaf, ini dapat
Kemudian untuk menambahkan markernya atau ikonnya ke map yaitu menggunakan fungsi add to map. Kemudian ini adalah fungsi create marker yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian ini adalah tombol navigate to restaurant yang dimana fungsi ini akan dilakukan ketika pada saat di pop up terdapat tombol navigate, dan apabila diklik akan melakukan fungsi navigate to restaurant dengan parameter yaitu longitude dan latitude. Yang pertama dilakukan dalam fungsi ini adalah mendapatkan lokasi si usernya. Apabila si user mengizinkan akan mendapatkan koordinat longitude dan latitude si usernya. Kemudian di sini akan membuat variable direction dengan akses tokennya ini unit metric, profil, driving atau bisa diisi driving, walking dan lain-lain. Kemudian kontrolnya kita instruksinya kita true, dan map at control kita taruh di top left. Kemudian set originnya yaitu asalnya yaitu dari user location, kemudian destinationnya yaitu dari posisi tempat makannya yaitu longitude kita dapat dari parameter ini, dan latitude kita dapatkan dari parameter ini. Kemudian pada saat navigasi diaktifkan, maka close boot ini adalah untuk mendapatkan elemen close button. Kemudian opacity close buttonnya akan kita ubah menjadi 1 karena defaultnya di sini yang di halaman HTML close buttonnya close buttonnya yaitu opacity-nya adalah 0. Maka pada saat navigasi aktif baru tombol close buttonnya diaktifkan. Ini ada untuk close navigation-nya. Yaitu di sini apabila tombol close navigation-nya akan memanggil fungsi close navigation, yang dimana close navigation adalah untuk meremove close mode navigasinya. Kemudian tombol close buttonnya juga opacity-nya juga diubah menjadi 0. Untuk kode programnya kurang lebih seperti itu. Apabila mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.